Oke, selamat datang lagi di Bros Media Channel. Selamat datang balik lagi sama aku Agung Ara dan aku Primus. Oke, kita balik lagi di program Sudut Pandang. Jangan lupa subscribe dulu sebelum kita mulai. Nah, oke, udah subscribe. Nice. Satu lagi. Apa? Aktifin loncengnya. Lonceng dulu pemberitahuannya. Iya, nanti masuk notif masuk kan kalian jomblo nih. Pastinya daripada nungguin notif WhatsApp, notif terus media channel aja. Tuh, jadi bisa langsung hangout bareng kita ngobrol-ngobrol di sini. Karena kali ini gue mau ngebahas dikit Prime nih. Bahas apa tuh, Bu? Cinta nih, Bos. Aduh. Kita bahas cinta sedikit karena gue ngerasa kalau cinta tuh ternyata nggak bisa dipaksa. Betul. Ya kan? Tapi cinta bisa diperjuangkan. Betul. Kalau sama-sama berjuang dua-duanya. Nah, kalau ada kalonya, bener gak? Iya, nah, betul. Gue ngacu sama satu film Prime. Jadi gue pernah nonton film judulnya tuh When We First Met. Kalau nggak salah. Ya. Nah, di film itu tuh jadi ada satu cowok yang apa ya? Dia tuh mati. Oh, ini kan. Ya, ada. Oh, dia. Oke. Jadi di film ini tuh ada satu cowok yang dia tuh punya penyesalan gara-gara tidak mengungkapkan perasaannya pada orang yang dia idam-idamkan. Begitu. Okay. Jadi terlalu memendam banyak perasaan, akhirnya nyesel. Jadi di awal scene pertama itu si cowoknya itu lagi ada di posisi pernikahan si cewek yang dia idam-idamkan dari dulu. She was the girl of my dreams. That was the moment I knew that it was love. Oh, di scene awal tuh. Scene awal tuh. Terus? Jadi kayak alurnya maju mundur gitu. Sebenarnya bukan maju mundur sih, lebih ke karena setelah di pernikahan itu karena dia ngerasa stres, dia kemudian drunk kan. Pas lagi drunk dia nyoba foto sendiri ke photo box. I could go back and do everything differently. I could be the kind of guy she would want. Foto box. Dia masuk ke foto box, ke dalam mesin foto box. Self portrait yang gitu. lagi trending. Yang lagi viral itu di TikTok. Nah, self portrait. Hampura. Nah, akhirnya setelah dia foto 3 kali klik das. Ternyata mesin itu punya kekuatan gaib. Gara-gara dipencet 3 kali. Enggak sih, lebih ke memang punya aja. Bukan karena dipencet 3 kalinya, memang si ceritanya kayak gitu. Kirain kalau sekali nggak bakal enggak kayak gitu. Jadi dia, setelah dia masuk ke mesin photo box itu, ternyata dia tuh balik lagi ke masa lalu, ke masa di mana dia pertama kali bertemu dengan si wanita idamannya. Makanya judulnya When We First Met. Anjir, terus Met-nya itu pakai MET bukan MEET. Ya, jadi karena yang sudah terjadi. Terus? Ya, ini. Jadi dia tuh punya kesempatan kedua ibaratnya. Nah, kalau lu sendiri nih, kalau dikasih kesempatan kedua, misalkan lu belum pernah ngungkapin perasaan ke cewek, terus lu dikasih kesempatan kedua, ketemu lagi sama cewek yang sama, apa yang bakal lu lakuin? Ya, kalau bisa nih kembali ke masa lalu gitu. Ya merubah kesalahan yang sudah terjadi. Supaya masa depan lebih baik. Berharapnya gitu. Cuma kan kalau aku percaya gitu, ya kita hanya, kalau misalnya kita bisa balik ke masa lalu, kita hanya bisa merubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Yang belum terjadi ya tidak bisa kita tebak. Betul. Jadi sebenarnya percuma juga kalau kita kembali ke masa lalu. Itu. Buat kalian yang di rumah yang lagi nonton sekarang, coba kalau misalkan kasih kesempatan kedua, kalian mau ngapain, komen di bawah. Nah, setelah si cowok ini dikasih kesempatan kedua, kan dia ketemu lagi nih sama si ceweknya. Ya. Akhirnya dia mengungkapkan perasaan. Diungkapin lah ke si ceweknya. Terus akhirnya jadian. Create opportunities. The question is, can you recognize? Akhirnya berhasil jadian. Terus Jadian dulu nih. Tapi di ending cerita filmnya mereka putus. Dan si ceweknya nikah lagi sama orang yang ada di scene pertama. Jadi tetap balik lagi. Cuma bedanya si prosesnya mereka pacaran dulu. Cuma ujung-ujungnya tetap tidak berjodoh.
Dan tahu nggak yang nggak gue sangka-sangka adalah yang ternyata si jodoh si cowoknya itu siapa coba? Siapa? Ternyata yang jadi jodoh si cowoknya itu si sahabat ceweknya. I like it when we talk. I like it when we talk. Di sini gue mulai mikir nih. Yang pertama ada pesan terselubung dong. Kalau sebenarnya yang sudah terjadi maka terjadilah. Ya, Kita nggak bisa ngubah apapun. betul. Memang itu yang terbaik. Gitu kan. Betul. Yang kedua, cinta tuh gak bisa dipaksa. Betul. Lu mau kembali ke masa lalu sekalipun, lu punya kesempatan ke 10 kali sekalipun, kalau memang harusnya seperti itu ya seperti itu. Betul. Karena tidak ada saling di antara Ya, mereka. itu Nggak makanya masalah juga. jodoh itu bisa diperjuangkan. Tuh. Kalau dua-duanya Dua-duanya memperjuangkan juga. itu dia. Kalau dua-duanya tidak memperjuangkan ya sama aja bohong ya guys ya. Gitu. Cuma iya, Apa? dua-duanya tidak memperjuangkan. Ya benar. Terus itu tidak ngapain? jodoh. Iya benar juga, nggak salah. Ternyata gue ngambil kesimpulan kalau misalkan tadi jadi seolah-olah si cowok ini tuh kan kalau misalkan ngedenger cerita tadi kayak seolah-olah terobsesi banget ya sama si Ya. cewek. Bener-bener kayak dia desperate gitu ngeliat Ya. si ceweknya nikah sama orang. Ya. Harusnya kan yang benar-benar mencintai itu harus bisa mengikhlaskan ya gak sih? Mau dia bahagia sama kita atau sama orang lain, Betul. kalau kita benar-benar cinta ya udah gitu kan. Ya. Sebenarnya Lebih ke pasrah. lebih ke pasrah sih. Cuman nah karena gue ngeliat gitu, gue jadi mikir kayak iya ya, kita tuh sebenarnya nggak boleh loh, atau nggak bisa loh kalau fokus ke satu orang doang. Kita harus nyoba buat membuka diri ke orang lain yang ternyata si sahabat cewek itu tuh sebenarnya memang sudah ada di setiap proses mereka berdua gitu. Cuma si cowok ini nggak pernah melirik sama sekali. Karena bukan yang dia inginkan. Betul, tidak ada ketertarikan sama sekali sama si sahabat cewek ini. Cuma ketika ternyata ujung-ujungnya si ceweknya itu nikah lagi sama orang lain, bukan sama dia, akhirnya dia mencoba untuk membuka diri, melihat bahwa sebenarnya ada yang perhatian sama dia setiap waktu. Dia baru tersadar. Betul. Jadi filmnya tuh di endingnya tuh ada scene yang dimana dia tuh flashback nginget-nginget. Ternyata di setiap dia desperate atau dia galau, dia ngerasa kayak stres karena si ceweknya, si sahabat ceweknya ini tuh ada buat dia. Hey, I'm Noah. Carrie. I thought things were supposed to happen for a reason. Things happen for no reason at all, but they create opportunities. The question is, can you recognize that next opportunity when it matters the most? Nemenin dia, have fun sama dia gitu. Cuma dianggapnya teman doang. Tidak ada kepedulian dan ketertarikan. Temen doang. Hah? Enggak. Oke. Editor tolong. Ya sih memang gitu. Jadi ternyata endingnya nggak disangka-sangka gitu loh. Oh, gue jadi mikir memang iya juga ya, kita tuh harus bisa belajar buat membuka diri ke orang lain. Kita nggak bisa loh kalau terus fokus sama apa hal-hal yang kayak misalkan kita fokus sama satu cewek doang, kita nggak sadar kalau misalkan kita ingin dicintai sama orang itu, tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya ada orang lain yang mencintai kita. Sama kayak lu pernah dengar nggak ada bahasa yang ngomong Slembel. lain ngomong kalau misalkan ada yang pernah ngomong, ada seorang jomblo yang sudah bertahun-tahun, dia pernah ngomong bukan ke lu, dia pernah ngomong kayak gini, Tuhan sebenarnya siapakah yang telah berdoa sekuat ini, ya kan, sampai akhirnya orang-orang tuh nggak ada yang mau sama dia. Betul, gitu. Mungkin ada orang lain yang sedang mendoakan lu gitu ya. gitu. Nah, gue pernah, memang itu bahasanya banyak banget kan. Iya memang. Di TikTok juga banyak kan. Banyak gitu, banyak banget. Iya banyak banget. Tapi gue kayak nggak enak banget ngomongnya. Gitu. Jadi memang ya fokus ke diri sendiri nggak bisa lah. Kita harus fokus sama sesuatu tuh nggak bisa cuma satu doang. Kita harus bisa membuka diri. Kita harus aware sama sekitar. Menurut aku ya, nggak salah kita fokus ke satu gitu atau ke satu tujuan gitu, fokus ke satu tujuan atau ke satu cewek nggak apa-apa, asalkan yang memang takarannya pas, dia worth it untuk Oke. diperjuangkan sefokus itu gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata yang kita perjuangkan itu tidak memperjuangkan kita balik, menurut aku ya kitanya juga harus sadar. Berarti ya it's time to move on. Yes.
Tapi yang jadi adalah jangan terjebak di momen itu. Itu yang banyak salah tuh, terjebak di momen itu. Jadi seolah-olah momen baru yang datang tuh gak ada artinya. Ya. Karena lu terlalu parameternya sama satu momen itu doang gitu loh. Tuh. Kayak misalkan lu dikasih bunga, parameter lu adalah dikasih bunga. Ketika orang lain ternyata menunjukkan rasa cintanya dengan ngasih coklat atau apapun gitu kan, itu nggak akan ada artinya. Itulah kenapa lu harus bisa membuka diri. Jangan menutup diri, apalagi sampai terjebak dalam satu memori. Guys, puisi keren ki. Menghargai lah. Menghargai, tambahin. Ada ini. Kalian harus bisa menghargai Betul. sesuatu sekecil apapun itu ya. Gitu. Maksudnya kalian harus bisa menghargai agar supaya pemborosan kata agar supaya terkenal sih. Ya pokoknya kalian harus bisa menghargai supaya kalian bisa lebih mengenal diri ya. Dan supaya kalian bisa lebih bahagia sih orang ya. Ada ini juga. Jadi coba deh kalian menghargai hal sekecil apapun di hidup kalian gitu ya, yang kalian dapatkan ataupun yang kalian berikan gitu. Kalian akan lebih jauh lebih bahagia deh rasanya. Kalau menurut aku ya, karena kalau yang aku rasain seperti itu gitu, di saat aku bisa menghargai hal sekecil apapun yang diberikan orang lain, atau misalnya aku bisa memberi 2.000 misalnya ke tukang parkir gitu. Tapi aku seneng gitu memberi itu gitu dengan ikhlas. Aku juga ikut seneng gitu, ikut bahagia gitu. Jadi hargailah segala momen, segala sesuatu yang terjadi di hidup kalian gitu. Bisa aja hal kecil menurut kita itu adalah hal besar untuk orang lain. Ya, paling ya gitu aja lah buat sekarang aja lah. Jadi intinya kalian bisa ya kita semua ya, bukan cuma kalian, kita juga sama-sama belajar ya, Pray. Kita bukan orang yang benar juga gitu. Kita ngobrol aja guys. Ngobrol aja. Ngobrol Terus aja, guys. Nah, kalau misalkan kalian punya film-film saran yang mau dibahas kayak tentang atau kalian punya saran film juga yang relationnya bentuknya kayak gini yang bahkan nggak harus film ya, mau lagu boleh, mau tentang seseorang atau tokoh gitu betul. misalnya. Kita langsung disenggol aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng, diskusi bareng. Jadi ini sistemnya diskusi ya kita. Jadi ya sama teman-teman aja bareng lah kita lah. Nggak usah kayak judgement banget kita kayak gimana. Cuma kita ambil satu pesan, intinya kita gak bisa memaksakan kehendak kita, karena apa yang sudah terjadi maka terjadilah. Mau kesempatannya berapa kali pun ya bakal tetap kayak gitu ujungnya. Betul. Ya yang penting kita harus bisa moving on itu dan membuka diri, jangan sampai kita menutup diri dan menghilang dari keberadaan orang-orang gitu kan. Kayak seolah-olah lu gak ada tujuan hidup lagi, padahal masih banyak hal yang bisa lu lakuin. Betul. Oke, paling segitu aja buat kali ini karena waktu sudah menunjukkan pukul. Gelut. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe buat konten berikutnya, nyalain loncengnya juga supaya gak ketinggalan pemberitahuan konten terbaru dari kita. Nice. Di sini Agung harap pamit. Primus juga pamit. Oke, see you next time. Bye bye. Dadah.